Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, masuk pada pembelajaran 2 tentang perbedaan yang memuatkan. Di Indonesia ini terdapat banyak sekali perbedaan yang bisa kita temui, seperti halnya pelangi ya, yang warnanya berbeda-beda, tapi semua itu menjadikan indah. Sama halnya dengan hidup bangsa dan negara kita yang berbeda-beda, tapi kalau kita jalani dengan rukun, perbedaan itu akan menjadikan hidup kita menjadi aman dan juga tentram. Nah, kalian bisa membaca bacaan di tematik 2 halaman 9. Ini ada bacaannya. Saya jelaskan secara singkat saja. Pada bacaan ini digambarkan di mana ada kampung Transmigran yang penduduknya itu berasal dari berbeda-beda dari daerah-daerah yang berbeda. Namanya Kampung Cepaka. Di sana ada 5 sahabat. Ada Asna yang berasal dari Sunda, Utami berasal dari Banyuwangi, Tony seorang etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande berasal dari suku Tengger yang berasal dari Jawa Timur. Serta di sini digambarkan ada Marta. Marta seorang anak pendeta yang dulunya tinggal di Solo. Nah, sekarang mereka hidup di satu kampung, yaitu di Kampung Cempaka. Di sini ada kata-kata asing yang harus kita ketahui, ada kata transmigran. Ada yang tahu transmigran itu apa? Transmigran itu adalah orang yang berpindah ke daerah atau pulau lain. Nah, kalau nanti biasanya diminta untuk menyebutkan tokoh-tokohnya, tadi sudah saya sebutkan. Apa yang membuat mereka sangat akrab? Karena di sini rumah mereka bertetanggaan, serta mereka juga memiliki sekolah yang sama, jadi setiap hari mereka bertemu. Kalau pulang sekolah pun mereka selalu bermain bersama, itu yang membuat mereka sangat akrab. Nah, di paragraf selanjutnya, di sini diceritakan kegiatan sehari-hari mereka. Nah, ada di sini Tono yang suka untuk menari barongsai bersama teman-temannya, kemudian Wande dan keluarganya juga ada kebiasaan yang dibawa dari daerahnya, yaitu membuat tumpeng gede. Nah, kalian semua udah tahu belum tumpeng gede itu apa? Tumpeng gede itu merupakan nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Nah, tumpeng-tumpeng tersebut dikumpulkan dari warga lalu dimantrakan oleh dukun adat desa setempat dan dibagikan kepada warga, digunakan sebagai sesaji. Setelah itu dimakan bersama-sama. Kemudian kalau tarian barongsai ini tadi, tarian dari etnis Tionghoa ya, yang biasanya digunakan untuk menari pada rangkaian acara Imlek. Nah, di paragraf terakhir ini dijelaskan bagaimana manfaat dari hidup rukun dalam keberagaman ya. Toleransi antar 5 sahabat kecil ini mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Gitu. Nah, setelah paragraf tadi di buku kalian diminta untuk membuat pertanyaan. Kira-kira ada nggak yang pengen kalian tanyakan dari paragraf tersebut? Misalnya nih, kalian membuat pertanyaan, apa perbedaan yang ada? Lalu dari perbedaan itu bagaimana menyikapinya? Kemudian bisa juga kita tanyakan apa manfaat hidup rukun. Misal ditanya apa perbedaannya? Perbedaannya di Kampung Cempaka banyak sekali. Tadi ada yang berbeda agama, ada yang berbeda suku, itu bisa kita sebutkan nantinya. Bagaimana menyikapi perbedaan tersebut? Kita harus saling toleran, gitu ya. Kita harus saling rukun, saling menghargai. Kemudian untuk menjawab manfaatnya apa? Manfaatnya supaya tidak ada pertengkaran dan juga konflik. Kemudian selanjutnya, nah ini juga membuat pertanyaan terkait perbedaan yang ada di masyarakat. Kalian juga bisa menuliskan sebagai berikut ya. Manfaat perbedaan, penyebab perbedaan, bagaimana cara bergaul dengan latar belakang budaya yang berbeda, itu bisa kalian tanyakan. Kan tadi belum dijelaskan tuh di bacaan. Nah, bisa ini nanti kalian buat sebagai pertanyaan. Nah,
Kemudian setelah pertanyaan, di situ ada bagan di mana kita diminta untuk membuat kesimpulan tentang hidup rukun dalam perbedaan. Seperti halnya sudah Ibu tuliskan di bagan berikut ya. Apa perbedaan yang ada? Ada perbedaan suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Lalu bagaimana untuk menyikapinya? Menyikapinya dengan cara kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu memang diciptakan berbeda. Yang kedua, setelah menyadari bahwa semua manusia itu tidak bisa menentukan akan lahir sebagai suku apa, bangsa apa, kalian tidak bisa memilih kan? Jadi tinggal kita jalani aja dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, menjadikan perbedaan itu sebagai kekayaan, bukan sebagai kekurangan. Kita harus berpikir positif dan juga mensyukuri apa yang telah ditakdirkan pada diri kita. Misal kita sebagai orang Jawa harus bersyukur sebagai orang Jawa yang memiliki misalnya berbagai macam budayaan, memiliki keunikan, ciri khas wajah tertentu ya. Kemudian yang selanjutnya jika misalnya ada perselisihan, kita harus membicarakan secara baik-baik. Nah, dari sini dapat kita ambil nih manfaat hidup rukun itu apa? Manfaat hidup rukun itu dapat menciptakan komunikasi yang baik, hidup lebih harmonis, keadaan lebih aman dan tentram, serta dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Yang tidak lupa juga di sini bisa menghindarkan kita dari perselisihan. Nah, poinnya setelah itu semua kita lakukan, kita bisa memiliki banyak teman. Gitu. Nah, selanjutnya di buku tematik halaman 10, kita diminta untuk menceritakan hidup rukun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal. Nah, kita diminta, ini dikasih rambu-rambu sudah, paragraf 1 kita diminta menjelaskan perbedaan yang ada, kemudian yang kedua kita diminta untuk bagaimana untuk hidup secara rukun. Nah, kemudian selanjutnya kita diminta menjelaskan manfaatnya. Di sini langsung saja Ibu kasih contohnya, cerita dalam bentuk paragrafnya, misalnya ini di sekolahan. Hidup rukun di sekolahan, misalnya dalam satu kelas kalian memiliki teman yang memiliki teman-teman yang berbeda latar belakang budayanya maupun agamanya. Misalnya di sini Ibu contohkan ada Wawan yang berasal dari Jawa Barat, Albert yang berasal dari Maluku, serta Edison yang berasal dari Sumatera. Nah, asal daerah itu tidak berpengaruh terhadap agama. Kemudian di sini paragraf kedua diceritakan manfaatnya. Contoh-contoh kerukunannya, misal pada saat mendapatkan tugas kelompok, kami dapat bekerja sama dengan baik. Dalam segala kegiatan kami selalu bekerja sama, tidak membeda-bedakan agamanya, sukunya dari mana. Nah, kemudian di paragraf terakhir di sini juga diceritakan manfaatnya. Manfaat yang dapat kita peroleh dari hidup rukun tersebut. Itu ya. Oke, terima kasih. Ini tentang hidup rukun. Sampai ketemu nanti di penjelasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.